Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Saudara-saudara sebangsa setanah air, saya mengikuti perkembangan antara yang pro dan yang kontra menyangkut ijazah Jokowi yang diduga keras palsu oleh tokoh-tokoh ilmuwan seperti Roy Suryo, Desmond Hasibuan Sianipar, dan T. Fauzia Tiassouma. Juga diyakini palsu oleh TPUA, tim pembela ulama dan aktivis yang diketuai oleh Egy Sujana dan para anggotanya Damai Hari Lubis, Rizal Fadilah, Kurnia Tri Rohyani, Ahmad Khozinuddin, Azam Khan, Rostam Effendi, dan lain-lain. Kini Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah menyeberang, itu no problem. Terus saja kita maju ke depan. Tokoh-tokoh pemburu ijazah palsu Jokowi berjuang tanpa pamrih hanya ingin menegakkan kejujuran. Karena apa? Karena dengan ijazah palsunya, Jokowi bisa mengibuli bangsa sampai bisa menjadi wali kota Solo hampir 2 periode, gubernur DKI, dan 10 tahun jadi presiden Indonesia dari 2014 sampai 2024. Nah, stamina para tokoh pemburu ijazah Jokowi memang mengagumkan. Mereka didamprat oleh para piaraan Mulyono atau Termul, namun sama sekali tak terpengaruh. Ditekan polisi lewat segala macam cara, tetap tenang. Ya. Para ternak Mulyono ini, baik yang berseragam maupun yang bersenjata, maupun ternak bayaran, mencoba dengan segala upaya berusaha meyakinkan masyarakat bahwa ijazah S1 Jokowi sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM itu asli. Jokowi sendiri selalu saja mengatakan bahwa pada waktunya nanti dia akan menunjukkan ijazah aslinya di forum yang tepat, yaitu di forum pengadilan. Nah, maaf, kita sudah muak dengan omongan Jokowi itu, ya, sehingga dia dicap sebagai pengecut karena tidak pernah berani menunjukkan ijazah asli yang memang tidak dia miliki. Nah, kalau kita pikirkan nasib Jokowi pada tahun 2029 besok, ya, itu pasti akan berubah, merosot drastis. Jualannya Gibran tidak laku lagi, itu saya yakin. Selaku orang awam, saya punya persepsi bahwa tawaran untuk menempuh restoratif justice dari pihak Termul Jokowi sepintas terdengar baik. Tetapi jangan lupa, menurut saya restoratif justice itu menjadi restoratif injustice. Jadi restoratif kezaliman. Mengapa? Karena pihak yang sudah membuka kedok Jokowi dengan segala cara dan sudah berakhir dengan kesimpulan Jokowi tidak punya ijazah asli, itu dipaksa harus berdamai. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah jadi korban politik barbarik Jokowi. Sementara trio RRT sesudah dan akan terus diteror supaya mengalami mental breakdown. Pada 15 Januari 2026, Pak Sutoyo Abadi menulis artikel cukup panjang, ya, yaitu strategi operasi blokade total untuk mengamankan ijazah palsu yang dimuat dalam zona1news.com. Artikel panjang Pak Sutoyo Abadi ini, bila saya formulasikan secara singkat, adalah kekuatan politik Jokowi yang masih mendompleng dalam rezim Prabowo akan melakukan apa saja untuk memblokade supaya pembuktian ijazah palsu Jokowi tidak terjadi di ruang pengadilan. Nah, cara paling jitu untuk melemahkan dan menakut-nakuti trio RRT dan TPUA adalah lewat kriminalisasi terhadap trio RRT dan TPUA. Bagi Jokowi, ini pendapat saya, ya, kasus ijazah palsunya telah menghantui Jokowi siang malam sampai Jokowi sakit-sakitan. Tetapi kalimat terakhir dalam artikel Pak Sutoyo Abadi itu sepatutnya kita perhatikan. Beliau mengakhiri dengan kalimat, "Selamat berjuang, kita terus berjuang bersama, percayalah ketika telah datang yang hak,
sekuat apapun kebatilan akan musnah dan lenyap. Nah, itu juga yang diajarkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 81. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Jadi apabila kebenaran telah datang, secara otomatis ya kepalsuan atau kebatilan akan musnah. Nah, sesungguhnya kebatilan itu akan musnah atau punah sepunah-punahnya. Jadi saya mengajak semua anak bangsa, rencana busuk ya dan sangat licik dari Jokowi menginap di kekuasaan Pak Prabowo itu sungguh tidak elok ya, harus kita pukul balik ya. Mudah-mudahan ya, kita dibimbing oleh Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Allah SWT ya, sehingga perjuangan kita insya Allah memetik hasil seperti yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.